Halo, perkenalkan nama saya Berlian Elena Hermawan dengan nomor NPM 102211420 dari kelas 4EA27. Pada video ini, saya akan membahas mengenai risiko kredit. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan risiko? Menurut David M. Sinem dan George Selim, risiko merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atas kejadian dan atau akibatnya yang dapat berdampak secara material bagi tujuan organisasi. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi ketidakpastian yang mengandung potensi terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak material terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Risiko ini selalu dikaitkan dengan perbankan karena bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian dan sangat rentan terhadap berbagai ketidakpastian. Bank membagi jenis risiko menjadi 8 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Risiko kredit. 2. Risiko pasar. 3. Risiko likuiditas. 4. Risiko operasional. 5. Risiko hukum. 6. Risiko strategi. 7. Risiko kepatuhan. Dan 8. Risiko reputasi. Namun pada video kali ini, saya akan lebih membahas mengenai risiko kredit. Dalam kredit terdapat istilah debitur dan kreditur. Secara sederhana, debitur adalah pihak yang meminjam uang, sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman. Risiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Pada dasarnya, risiko kredit mengacu pada risiko bahwa kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank seperti pemberian kredit, surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, dan lain sebagainya. Calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman harus menyediakan dokumen antara lain 1. Dokumen demografi seperti KTP. 2. Dokumen finansial seperti slip gaji atau rekening. 3. Dokumen jaminan seperti BPKB motor, surat sertifikat hak milik rumah, surat izin usaha perdagangan. Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus yakin bahwa debitur dapat dipercaya, sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit. Penilaian untuk mendapatkan debitur yang layak ini dapat dilakukan melalui prinsip 5C, yaitu 1. Karakter. Pihak bank akan melakukan wawancara untuk menilai sikap hingga latar belakang calon debitur. Hal ini penting untuk menilai kesungguhan dalam mengajukan kredit. Beberapa hal yang akan memberatkan proses persetujuan antara lain adanya catatan kriminal, sikap yang kurang baik, hingga riwayat kredit yang buruk. Yang kedua, capacity. Capacity merupakan kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Kriteria ini dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pendapatan dan kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga, kapital. Kapital merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan. Pada proses ini, bank dapat melihat catatan keuangan dari bisnis yang dijalankan. Setelah itu akan diputuskan apakah nasabah tersebut layak untuk menerima persetujuan atau tidak. Yang keempat, kondisi of ekonomi dari calon nasabah. Kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah seseorang mampu membayar kredit yang diberikan pihak bank. Kondisi ekonomi atau usaha yang kurang stabil akan menjadi pertimbangan untuk memberikan persetujuan kredit. Kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung bank ketika nasabah tidak dapat melunasi kredit yang diberikan. Ketika kredit gagal dibayarkan, maka aset yang dijadikan jaminan akan disita dan menjadi milik pihak bank. Secara umum, ada 3 jenis yang mungkin paling sering terjadi di dunia perbankan. Ketiga jenis risiko kredit adalah 1. Sovereign credit risk, yaitu risiko yang terjadi jika sebuah negara gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang ketika jatuh tempo. Kegagalan membayar hutang ini meliputi pembayaran pokok kredit ditambah bunga serta denda sesuai perjanjian di awal. Yang kedua, corporate credit risk,
Corporate credit risk adalah salah satu jenis risiko kredit yang sering terjadi, khususnya di industri perbankan. Dengan kasus 1. Risiko gagal bayar debitur sebagai instansi penerbit surat utang. 2. Risiko gagal bayar instansi yang menerima pinjaman. Dan yang terakhir, risiko gagal bayar instansi yang mendapatkan penyertaan modal. Yang ketiga, jenis retail customer credit risk, yaitu ketika debitur perorangan tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman saat waktu jatuh tempo. Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah atau non-performing loan adalah istilah yang mengacu pada situasi di mana debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya kepada kreditur. Salah satu contoh kredit bermasalah yang sering terjadi adalah pembayaran tidak tepat waktu yang dapat mengakibatkan denda hingga penurunan skor kredit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, tingkatan skor kredit atau kolektabilitas kredit adalah sebagai berikut. Kolektabilitas 1, yaitu kredit yang pembayarannya tepat waktu. Kolektabilitas 2, yaitu kredit yang pembayarannya terlambat 1-90 hari. Kolektabilitas 3, yaitu kredit yang pembayarannya terlambat 91-120 hari. Kolektabilitas 4, yaitu kredit yang pembayarannya terlambat 121-180 hari. Kolektabilitas 5, yaitu kredit yang pembayarannya terlambat lebih dari 180 hari. Adapun kolektabilitas yang dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah, yaitu kolektabilitas 3, atau kurang lancar, kolektabilitas 4 yaitu diragukan, dan kolektabilitas 5 yaitu macet. Dengan manajemen yang baik, maka memungkinkan dapat meminimalisir risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah langkah untuk mengelola peluang kerugian yang mungkin akan terjadi karena debitur mengalami gagal bayar. Beberapa manajemen risiko kredit adalah 1. Penyaringan. Cara mengatasi risiko kredit yang pertama yaitu dengan menyaring debitur yang memenuhi kriteria sebaik mungkin. Penyaringan ini penting dilakukan dalam manajemen risiko kredit agar debitur dapat diseleksi secara memadai, sehingga risiko kredit pun bisa diminimalisir. Yang kedua, pembatasan. Di setiap bank tentu memiliki batasan kredit yang bisa diambil atau disebut dengan batas maksimal pemberian kredit, atau yang disingkat dengan BMPK. Dan terdapat 3L, yaitu legal, lending, limit. Pembatasan tersebut berguna untuk mengatasi pemberian kredit secara berlebihan. Yang ketiga, diversifikasi. Sebagai langkah meminimalisir risiko, penting juga dilakukan diversifikasi atau penyebaran kredit. Diversifikasi dalam kredit berarti menyebar portofolio pinjaman ke berbagai sektor industri, jenis usaha, wilayah, geografis, atau ukuran perusahaan. Diversifikasi pemberian kredit ini bertujuan untuk mengurangi risiko konsentrasi. Jika satu sektor mengalami gangguan ekonomi, dampaknya terhadap keseluruhan portofolio akan lebih kecil. Sekian dari pembahasan mengenai risiko kredit ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!